bekal-bekalnya untuk menyiapkan kelasnya. Silakan. Selamat pagi semuanya. Tapi dulu Bapak absen dulu ya. Absen dulu. Di sini nampaknya yang tadi ada yang memberitahu pada saya bahwasanya ada 2 orang yang tidak hadir. Fikri tadi ada berhalangan karena sakit, kemudian Azmi, kan? Azmi dia dalam keadaan kondisi sakit. Adapun sekarang sebelum kita masuk pelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib nasional. Apakah kita sudah siap mengikuti pelajaran? Ada yang belum sarapan? Sudah. Di rumah tadi sudah sarapan? Nah, hari ini kita pertemuan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembahasan tema sama dengan pertemuan sebelumnya. Nah, sama dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu pada bagian ayo memahami. Kali ini kegiatan kita fokus kepada pengamalan Pancasila sila yang pertama, ya, dalam kehidupan kita sehari. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita berfokus pada itu. Nah, kalau sebelumnya, ya kan? Kalau sebelumnya pelajaran kita masih ingat apa pelajaran kita yang sebelumnya? Ayo, Pancasila sebagai apa kemarin? Sebagai hidup. Sebagai apa lagi? Sebagai apa? Sebagai dasar negara. Sebagai ideologi. Nah, tujuan pembelajaran kita ini apa? Memahami konsep pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita memahami konsep-konsep sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu tujuan di kegiatan individu. Kalian ada disajikan tabel, kalian isi tabel tersebut. Ya, itu tujuan pembelajaran. Bisa diulangi? Ya, lanjut. Nah, namun ya, semangat. 1, 2, 3, ayo, ya. Ikuti nyanyinya kalau bisa. Ikuti gerakannya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, mari kita masuki kegiatan kita. Setiap pernahkah kita mengikuti upacara setiap kali hari Senin? Pernah? Pernah. Siapa yang pernah bertugas membaca teks Pancasila? Mengantar teks Pancasila? Yang mengantar? Nah, yang mengantar Pancasila. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Kemudian yang sebagai petugas membaca Undang-Undang Dasar. Iya, ada lagi yang lain membaca Undang-Undang Dasar? Ada. Siapa? Aurel, ya. Tepuk tangan. Siapa lagi ada lagi? Iya, tepuk tangan. Nah, di situ ada yang sering kita dengar, ada sila-sila Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Kemanusiaan ada. Begitu juga di Undang-Undang Dasar. Ada kan? Ada. Nah, itu
tidak hanya untuk dibaca, tidak hanya untuk dibaca saja, ya, tetapi untuk kita amalkan. Sebagaimana pelajaran kita yang lalu, yaitu sebagai ideologi pandangan hidup pemersatu. Nah, untuk melaksanakan ini kita harus melaksanakan sila-sila tersebut, mengamalkan sila-sila tersebut. Nah, ya. Nah, ini ada pertanyaan, Bapak, pertanyaan pembantu. Bagaimana siswa dapat mengaplikasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara? Nah, bagaimana kalian dapat mengaplikasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia? Nih, pertanyaan. Kemudian yang kedua, apa saja contoh konkret tindakan atau perilaku yang mencerminkan sila Pancasila yang dapat ditunjukkan oleh siswa di lingkungan sekolah atau masyarakat? Nah, untuk mengetahui jawaban ini, mari kita lanjutkan materi ini. Nah, ini ada video. Nanti setelah video ini ditayangkan, tolong diamati dalam video tersebut siapa tokohnya. Ini video ini tentang toleransi beragama, tentang toleransi. Ini judulnya. Namun dalam video tersebut ada nilai-nilai Pancasila yang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam video ini. Tolong diperhatikan nanti. Siapa saja tokohnya, apa saja kegiatan berdoa, siapa, kapan waktu berdoanya, siapa, ya. Kemudian bersyukur, ya. Menjalankan ibadah, apa yang dijalankan ibadah kewajibannya nanti. Di dalam video ini nanti kita saksikan, ya. Kewajiban apa saja yang telah dijalankan, bersyukur apa, kemudian toleransi di dalam apa. Nah, ya, tolong perhatikan, fokus. Sebagaimana tujuan pembelajaran kita tadi, kita akan memecahkan video yang Bapak siapkan ini, ya. Sekarang silakan kita untuk menonton dengan seksama. Perhatikan, kalau ada yang catat, keluar bukunya silakan dicatat siapa saja tokohnya. Ya, kalau nanti takut lupa apa saja kegiatannya. Silakan. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya, Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita akan syukuran kitan. Nanti teman-temanmu, Opo, Nadia, dan Donita diajak ya, Mbak? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran kitan. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Bra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Dra. Aku mau. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran kita dan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara nataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Bra. Nanti aku habisin. Hehehe.
kalau di Islam tiap laki-laki pasti sholat ya? Iya toh, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Dek Zahra, baru datang ya? Sini dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kau tuh juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam ke Zahra? Aduh, Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi lah. Mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Nah, sebelum kita menanggapi video dulu, terlebih dahulu Bapak ingin mengadakan permainan. Yang mana permainan ini supaya kita mengingat sila-sila pertama, pengamalan sila-sila pertama. Ya. Nah, misalnya kalau Bapak bilang ibadah, tangannya seperti ya, tangan di atas. Ya, coba bisa ibadah. Ya, bagus. Ingat ya. Kalau ibadah tangannya seperti ini. Ulang lagi, Bapak ulang lagi. Ibadah. Iya. Kemudian kalau Bapak bilang berdoa, kita berdoa, ya, berdoa tangan seperti ini. Bisa diikuti? Bisa. Ibadah. Iya, berdoa. Nah, kemudian ada lagi syukur. Ya, kalau Bapak bilang bersyukur, kita seperti ini, ya. Syukurnya seperti ini. Bersyukur. Nah, toleransi. Kemudian kalau toleransi seperti ini ya, toleransi. Nah, ya. Coba. Bersyukur. Toleransi. Nah, ibadah. Ya. Silakan kita menanggapi video tersebut. Kemudian silakan bentuk kelompoknya seperti kelompok yang telah Bapak bagikan untuk pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi kelompoknya tidak berubah. Silakan bentuk kelompoknya. Silakan Bapak bantu untuk menyusun bangkunya. Silakan.
Ayo kelompok ini kelompok satu, sana kelompok satu, kelompok tiga dan kelompok dua. Ya, silakan. Ayo, start sini. Meja start sini. Ayo, kelompoknya. Sini, taruh sini. Ya. Baik. Silakan. Silakan dibuka bukunya dibaca, ya. Atau yang ingat di video tadi. Silakan dimulai. Ya. Nah, silakan ya, isikan. Silakan tanya dengan kawannya. Silakan kerja sama dengan kawan. Ini jawabannya apa? Sudah semua ya? Nah, masing-masing kelompok siap untuk membaca hasilnya ya. Silakan dari kelompok 3 duluan. Kelompok 3, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama di lingkungan tempat tinggal kalian? Memberikan kesempatan pada teman yang ingin beribadah pada saat bermain. Nah, tadi yang dari kelompok sana ada yang menanggapi ibadah itu adalah berterima kasih. Yang tadi ibadah itu apa tadi? Ibadah itu adalah satu Jalan-jalan untuk mendekat diri kepada Allah. Ada lagi yang lain? B. Bagaimana contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama di lingkungan tempat tinggal kalian? Saling toleransi dan tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Ya, kenapa? Menjalankan perintah Tuhan Maha Pencipta, menjadi Tuhan yang Maha Esa. Kenapa kita wajib itu? Syukur itu adalah bukti terima kasih, rasa terima kasih kepada Sang Pencipta. Ya, nah, silakan tepuk tangan dulu. Ya, tugas individu yang akan kalian kerjakan, kalian baca, silakan kalian kerjakan. Ya, pernah, contoh tidak pernah, kadang-kadang, contoh kadang-kadang. Sering, selalu. Ya. Dibaca yang baik-baik. Membantu teman yang seagama menjawab pola pikir. Tadi ada ya banyak yang aktif ya, yang menjawab pertanyaan yang nanti seperti siapa Najwa. Kita kasih aplaus pada Najwa dulu. Iya. Kemudian Ratu Humaira. Kita kasih tepuk tangan kepada Ratu. Tadi menjawab dengan baik, pertanyaan dengan baik juga Ainun, ya kan? Ika, ya banyak. Terima kasih ya. Sangat bagus sekali ya. Nah, kemudian Bapak ingin menanyakan dari video itu apa yang paling menarik? Tentang harus toleransi. Ya, kita dari video tadi toleransinya di mana? Waktu kegiatan mana? Ya, tidak memaksa teman untuk kita. Seperti apa dalam video tadi? Jilbab, tidak memaksakan memakai jilbab, mengikuti agama kita ya. Nah, dari video tersebut ya dapatlah kita simpulkan bahwasanya ya kita mestilah harus kegiatan rajin beribadah dalam kegiatan sehari-hari ibadah. Kemudian apa lagi?
bersyukur. Kemudian apa lagi? Toleransi. Kemudian ada lagi? Berdoa, selalu berdoa. Kapanpun, dimanapun, sebelum memulai kita harus berdoa. Berdoa itu penting, ya. Nah, kalau tidak berdoa, kita ya sia-sia rasanya. Kita artinya tidak berserah diri kepada Allah. Ya. Nah, sebelum penutup, kita ya. Nah, apa motivasi dorongan kalian dalam membaca, dalam menyaksikan video tersebut? Motivasi dorongan kita ingin melakukan sesuatu itu apa? Di mananya? Nah, ayo. Ya, Fatir, di mana Fatir? Kau kepengen nak ikuti di mana tadi Fatir? Nah, mengikuti, saya pengen mengikut seperti ini. Di video tadi. Apa yang ingin kita motivasi di video tersebut? Apa Fatir? Ada yang lain apa? Apa? Terdorong Fatir yang pengen nak melakukan seperti video ini. Di kegiatan mana Fatir? Di TAN, sudah di TAN Fatir? Sudah kita. Terdorong gak dengan video tadi? Pengen kita kan? Kenapa kita tadi? Karena sebagai umat Islam kita itu adalah kewajiban untuk membersih diri. Bersih itu wajib. Kemudian ada lagi, apa yang kepengen yang kalian lakukan setelah menonton itu tadi? Nah, ayo, yang pengen dilakukan. Ayo. Nah, toleransi ya. Tidak, apa toleransi tadi? Tidak memaksa. Nah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, kepada teman kita yang lain. Ada lagi coba sebelah sana? Termotivasinya di mana? Ayo. Nah, kita termotivasi untuk melakukan pengamalan tersebut. Di mana? Bersyukurnya? Dan ibadahnya? Di mana? Ibadahnya? Di mana ibadahnya? Banyak ya ibadah. Ibadah itu luas. Kita tadi juga ibadah, ya kan? Tadi berdoa juga ibadah. Apa lagi? Baca Al-Quran juga ibadah. Apa lagi? Apa lagi tadi? Waktu di video tadi. Memberi makanan dengan orang lain ibadah dah. Memberi makanan kepada orang lain ibadah dah. Ibadah, ya kan? Ibadah. Kemudian apa lagi? Di mana syukurnya? Syukurnya di mana? Dalam video tadi. Syukurnya ketika di mana bersyukurnya? Indra mengajak teman-temannya mengikuti pengajian dan menghadiri acara. Ya. Ya, mengikuti acara. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga dengan kegiatan kita tadi kita bisa memahami ya dan bisa melaksanakan ya, bisa melakukan atau tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari terhadap pengamalan Pancasila sila pertama. Sebab pengamalan Pancasila itu penting. Kalau kita tidak mengamalkan Pancasila maka kita tidak bersatu. Nah, kalau kita bersatu, kalau kita tidak bersatu maka akan runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kalau kita runtuh artinya bahwa negara kita tidak kokoh, tidak kuat. Nah, kalau kita tidak kuat artinya kita dijajah oleh orang asing, ya kan? Nah, dan demikianlah untuk pelajaran ini, dan untuk pertemuan berikutnya kita membahas masalah pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari tentang sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat, begitu juga sila kelima. Ya. Nah, untuk mengakhiri acara ini, marilah kita sama-sama mengucap Alhamdulillahirobbilalamin supaya kita diberikan Allah Subhanahu kesehatan, kesembuhan dan bisa bertemu di akan datang. Alhamdulillah.